Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video tutorial yang kedua kali ini, saya akan berbagi mengenai bagaimana cara melakukan pemetaan masalah dan desa prioritas intervensi PISPK melalui data IKS wilayah. Nah, tentunya langkah pertama adalah kita perlu, login terlebih dahulu ke aplikasi menggunakan password dan username masing-masing. Setelah itu kita masuk ke menu utilitas, lalu pilih, IKS wilayah, setelah itu pilih Banten atau Provinsi Banten, dan kita pilih, Kabupaten Serang. Nah, sudah muncul indeks keluarga sehat di Kabupaten Serang berdasarkan wilayah puskesmas. Nah, maka dari itu kita bisa memilih berdasarkan puskesmas masing-masing. Seperti contoh, saat ini saya akan mengambil, Puskesmas Anyer untuk dijadikan contoh, analisa datanya. Nah, ini akan muncul indeks, keluarga sehat Kecamatan Anyer berdasarkan desa. Langsung saja kita download filenya. Lalu setelah itu kita buka di Microsoft Excel. Nah, karena ini, masih belum kita analisis, maka kita akan lebih sulit, untuk melihat datanya gitu. Oleh karena itu, kita analisis terlebih dahulu agar kita dapat melakukan pemetaan masalah dan penentuan prioritas, desa mana saja yang perlu kita intervensi lebih dulu. Nah, langkah pertama adalah kita perlu memanualkan angka-angka yang berupa rumus ini. Dengan cara kita blok semua angka-angkanya, lalu kita copy dan kita, klik paste values. Nah, maka angka-angka di sini sudah menjadi angka biasa, sudah manual, sehingga ketika nanti kita akan melakukan analisa data pada rekapitulasi IKS Kecamatan Anyer ini, datanya tidak berubah-ubah. Langkah selanjutnya adalah kita pilih menu Sort and Filter pada menu Home. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih menu Sort and Filter dan pilih Filter. Nah, setelah seperti ini, kita filter hanya indikatornya saja, hanya data-data yang, berupa presentase, agar lebih mudah dalam, menganalisa dan melihat datanya. Nah, lalu kita pilih hanya yang presentase saja. Kita klik OK. Nah, setelah ini maka data-data yang ada hanya berbentuk presentase saja. Selanjutnya, kita beri warna indikator mana saja yang masih merah, indikator mana saja yang berada di rentang 50% sampai 80%, kita beri warna kuning, dan untuk indikator yang lebih dari 80%, kita beri warna hijau. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu, lalu pilih conditional formatting, setelah itu kita pilih highlight cell rules, kita pilih yang less than dulu atau yang kurang dari 50%, kita tuliskan 50%. Setelah itu kita beri warna light red fill with dark red text. Nah, kita klik OK. Selanjutnya akan muncul warna merah pada kolom. Nah, untuk langkah selanjutnya kita beri warna lagi, warna kuning untuk indikator yang berada di antara 50% sampai 80%. Nah, caranya sama dengan pilih conditional formatting, lalu kita pilih highlight cell rules, tapi kita pilih yang between atau di antara. Kita tuliskan
50% sampai 80%. Kita warnai warna yellow atau warna kuning. Klik OK, maka akan muncul seperti tampak pada layar. Dan selanjutnya kita beri warna untuk indikator atau persentase yang lebih dari 80%. Nah, kita pilih conditional formatting, tapi kita pilih yang greater than. Kita tuliskan 80% dan kita beri warna green atau warna hijau. Kita klik OK. Nah, setelah data berbentuk seperti tampak pada layar, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan analisa datanya. Langkah selanjutnya adalah kita perlu mengurutkan atau mensortir data ini berdasarkan cakupan kelurahan atau desa dari yang terbesar ke yang terendah. Nah, caranya adalah kita blok terlebih dahulu sampai cakupan kecamatan. Lalu kita pilih Shift and Filter dan kita pilih Custom Sort. Lalu untuk datanya ini kita nggak checklist, My Data Has Header, biar terbawa semua. Lalu klik Option. Pada dialog box Sort Option, kita pilih Top to Bottom, karena dari kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, dari atas ke bawah. Lalu kita klik OK. Short by-nya kita pilih berdasarkan cakupan Kecamatan Anyer berada di kolom O. Lalu untuk short on ini cell values dan untuk ordernya largest to smallest karena dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu kita klik OK. Nah, langsung ada perubahannya. Yang indikator-indikator yang berwarna hijau akan berada di atas. Dan untuk selanjutnya kita urutkan berdasarkan data IKS dari yang terkecil ke yang terendah. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama. Kita blok dari atas sampai ke bawah. Tapi untuk cakupan kecamatan ini tidak perlu karena kita akan mengurutkan IKS-nya. Nah, caranya kita masuk ke Sort and Filter, lalu kita pilih Custom Sort. Setelah itu Option, dan karena kita akan mengurutkan dari kiri ke kanan, maka kita pilih yang bawah, yang Sort Left to Right. Kita klik OK. Sort by-nya row-nya berarti row IKS. Row IKS ini berada pada row 42. Untuk cell sort on-nya tetap cell values dan untuk ordernya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita klik OK. Nah, lalu setelah seperti ini, data sudah selesai kita analisa. Kita dapat melihat indikator mana saja yang perlu kita intervensi lebih dulu, desa mana saja yang perlu kita intervensi lebih dulu, dan indikator apa gitu. Sehingga lebih memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan pemetaan atau melakukan intervensi ke masyarakat, seperti itu. Mungkin itu saja video tutorial yang kedua pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.